Puji Tuhan, kembali bertemu dengan renungan harian Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang mengendalikan lidah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Pada umumnya kita semua sudah tahu bahwa besar peran perkataan atau ucapan dalam kehidupan. Banyak buku yang ditulis dan khotbah yang disampaikan mengenai hal ini. Faktanya, mari kita jujur. Seberapa besar pengaruh nasihat dan buku yang ditulis mengenai lidah tersebut? Tidak banyak, bukan? Tidak banyak orang yang bisa berucap dengan bijaksana walau sudah membaca buku dan mendengarkan khotbah mengenai penggunaan lidah. Seakan-akan mereka tidak pernah mengerti bahwa lidah berperan besar seperti kemudi kecil di kapal besar dan lidah bisa berbahaya seperti api. Jelas sekali, Alkitab mengatakan bahwa lidah bisa merupakan dunia kejahatan di antara anggota tubuh yang sukar dijinakan. Dalam suratnya Yakobus mengatakan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 4 sampai ke 8, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabnya adalah karena menganggap sepele hal penggunaan lidah sehingga seseorang tidak pernah berhasil menguasainya. Oleh sebab itu, satu hal yang harus diperhatikan untuk bisa berucap bijak adalah memperlakukan lidah sebagai bagian hidup yang bisa sangat berbahaya dan merusak atau menghancurkan. Bisa berbahaya bukan berarti jahat loh. Hal itu tergantung bagaimana kita mengelolanya. Sama seperti api, bisa menjadi sarana untuk mendatangkan bencana, tetapi juga bisa mendatangkan keuntungan atau kebaikan. Oleh karena besarnya peranan lidah dalam kehidupan manusia, maka penggunaan lidah harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-13, maksud saya Matius 12 ayat yang ke-36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihakimi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa Alkitab secara khusus memberi perhatian kepada lidah? Mengapa bukan bagian tubuh yang lain? Sebab lidah bisa sangat berbahaya atau kalau tidak dikelola dengan baik. Saudaraku, dengan memahami hal ini, kita harus menganggap lidah sebagai suatu ancaman yang membahayakan kalau tidak dikelola dengan baik. Dalam kitab Yakobus pasal 3 tersebut yang sudah saya sampaikan, dikatakan bahwa binatang buas bisa dijinakan
tetapi lidah tidak mudah. Ini memberi suatu pesan agar kita menjinakkan lidah. Persoalannya adalah dengan cara bagaimana kita bisa menjinakkan lidah. Tentu membiasakan diri, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak membawa dampak positif bagi orang lain. Dalam hal ini perkataan seperti sebuah peluru yang ditembakkan. Kita harus cakap menggunakan senapan yaitu lidah kita. Kapan menarik picu dan dengan peluru apa. Kita harus mulai belajar mengendalikan lidah dengan memperhitungkan setiap perkataan yang kita ucapkan. Mengucapkan perkataan seperti membelanjakan uang. Memang uang bisa habis bila dibelanjakan, berbeda dengan perkataan yang memiliki persediaan tanpa batas selama hidup di dunia ini. Justru karena tanpa batas ini, justru lebih berbahaya. Sebab kalau seseorang tidak mampu menjinakkannya, maka ucapan akan mendatangkan bencana kepada banyak pihak. Saudaraku, sejatinya lidah hanya sarana, bukan pelaku utama. Ada tokoh intelektual di balik lidah. Tokoh itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak yang menggerakkannya. Kalau ada orang berkata tentang mulut yang manis dan fasih lidah, sebenarnya yang manis bukan mulutnya dan yang fasih bukan lidahnya, tetapi yang menggerakkan lidah tersebut. Jadi kalau seseorang mau berucap bijak, yang harus dikelola bukan hanya lidahnya secara langsung, tetapi lidah itu hanya robot. Tetapi kontrolnya itu ada pada hati dan jiwanya. Jadi sangatlah bodoh kalau seseorang hendak memiliki ucapan yang bijaksana hanya berusaha mengendalikan lidah. Lidah memang harus dikendalikan. Kita harus terus-menerus berada dalam kesadaran bahwa lidah bisa berbahaya. Dalam penggunaannya harus super hati-hati. Tetapi mengendalikan lidah dengan prinsip ini belumlah cukup. Kalau seseorang tidak memiliki hati yang bijaksana, pasti lidahnya juga akan digunakan secara salah sehingga tidak berucap bijak. Sebaliknya, kalau seseorang bijaksana, maka lidahnya pun akan berucap bijaksana. Kalau seorang hanya cakap mengendalikan lidah, maka ia menjadi licik dan munafik. Orang yang tidak banyak bicara belum tentu memiliki ucapan yang bijaksana, tetapi memang lebih sedikit membawa dampak negatif daripada orang yang tidak bijaksana tetapi banyak bicara. Ini yang berbahaya, saudara. Akhirnya bagaimanapun suatu saat akan nampak apakah hati seseorang lurus atau bengkok. Tuhan Yesus bersabda, celakalah kamu, hei ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Dalam Matius 23 ayat yang ke-25. Hal ini juga bisa menunjuk fenomena di mana bagian dalam hidup manusia tidak digarap, tetapi bagian luarnya atau lidah digerakkan dengan manis. Untuk menjadi bijaksana, seseorang harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Hal inilah yang sulit. Tetapi kalau diupayakan dengan sungguh-sungguh, pasti bisa juga. Upaya yang harus dilakukan adalah selalu berusaha mengalami pembaharuan pikiran melalui firman-Nya setiap hari. Target yang harus dicapai untuk memiliki kebijaksanaan adalah seperti Tuhan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Dengan kebijaksanaan ini seseorang akan dengan sendirinya bisa menempatkan kata dan sikap yang memberkati orang lain. Dalam hal ini dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dan kerja keras serta waktu yang cukup untuk memiliki hati yang bijaksana. Dengan kebijaksanaan, maka ia tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu untuk diucapkan. Kalau ia mengucapkan perkataan, maka perkataannya
memberkati orang yang mendengarnya. Orang bijaksana tidak diharapkan diam saja, sebab perkataannya akan memberkati orang lain. Saudaraku, untuk dapat mengendalikan lidah dengan baik, seseorang harus memiliki hati yang bijaksana. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita, dan saya terus berdoa saudara tetap sehat, terus memiliki hati yang bijaksana, diberkati serta dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.